Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Untuk kimia, kita mulai dari soal nomor pertama tentang titik didih suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 9 gram suatu senyawa organik. Senyawa organik dalam soal ini akan memberi kita petunjuk bahwa memiliki nilai I sama dengan 1 atau faktor Van Hoff sama dengan 1 karena umumnya senyawa organik itu merupakan non-elektrolit. Ke dalam 100 gram air, titik didihnya adalah 100,25 derajat Celcius. Ini kita simbolkan dengan TB. Jika KB dan KF air masing-masing adalah 0,5 dan 1,86. KB dan KF dari air. Maka titik beku larutan tersebut adalah pertanyaannya berapa TF dari larutan tersebut. Yang bisa disimpulkan dari ini soal adalah pertanyaan yang diketahui tentang titik didih, pertanyaannya tentang titik beku. Titik didih bisa dicari dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali dengan M dikali dengan I. Sama halnya dengan delta TF itu sama dengan KF dikali dengan M dikali dengan nilai I. Karena pertanyaannya adalah titik didih dan titik beku untuk larutan yang sama, bisa saya simpulkan bahwa kedua larutan ini memiliki nilai molalitas yang sama, juga memiliki nilai I yang sama. Jadi bisa saya hubungkan kedua rumus molalitasnya. Molalitas itu sama dengan delta TB dibagi dengan KB dibagi dengan nilai I. Untuk molalitas dari delta TF itu sama dengan delta TF dibagi dengan KF dibagi dengan nilai I. Karena molalitasnya sama, keduanya bisa dibandingkan menjadi delta TB diper dengan KB diper dengan I itu sama dengan delta TF diper dengan KF diper dengan I. Delta TB bisa diperoleh dari TB. TB sama dengan 100,25. Untuk mencari delta TB-nya, ambil lebihnya dari 100. 100,25 berarti lebihnya adalah 0,25. Delta TB 0,25 dibagi dengan nilai KB adalah 0,5. Nilai I karena larutannya non-elektrolit berarti I sama dengan 1. Sama dengan delta TF akan kita cari untuk mendapatkan TF dibagi dengan nilai KF adalah 1,86. Nilai I sama yaitu 1. Jadi delta TF itu sama dengan, kita kali silang, berarti 0,25 itu bisa saya ubah menjadi 25 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan 1,86 dibagi dengan 0,5 atau 5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 1. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 1,86. 5 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,5 atau setengah. Jadi 1/2 dikali dengan 1,86. Nilainya sama dengan 0,93. Jadi penurunan titik bekunya adalah 0,93. Sehingga titik bekunya kita tinggal tambahkan minus saja di depan. Karena titik beku itu adalah 0 dikurang dengan delta TF. 0 ini diperoleh dari titik beku air dikurang penurunannya adalah 0,93 sehingga yang diperoleh adalah minus 0,93. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Lanjut nomor 2. Seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha konsentrasi 1 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH sama dengan 2. Nilai Ka asam lemah Ha tersebut adalah diketahui konsentrasi Ha atau konsentrasi asam itu sama dengan 1 molar. Nilai pH sama dengan 2. Kalau pH-nya 2 berarti konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 2.
Pertanyaannya dalam soal, berapa nilai dari Ka asam lemak tersebut? Rumus konsentrasi H+ dari asam lemak adalah akar Ka dikali dengan Ma. Karena pertanyaannya Ka, berarti akarnya mesti saya hilangkan dengan cara H+-nya dikuadratkan. Berarti H+ kuadrat itu sama dengan Ka dikali dengan Ma. Untuk Ka arti sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi dengan Ma. Konsentrasi H+ yang diperoleh adalah 10 pangkat minus 2. Di pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi asam yaitu 1. 10 pangkat minus 2 pangkat 2 adalah 10 pangkat minus 4. Jawaban yang tepat adalah D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 tentang reaksi inti 14,7 nitrogen tambah dengan X meluruh menjadi 16,8 oksigen dan 21 hidrogen. Pertanyaannya simbol X tersebut adalah, untuk mencari simbol X tentang materi radioaktif akan berlaku asas kesetaraan. Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah nilai A kiri itu harus sama dengan A kanan dan Z kiri harus sama dengan Z kanan. A itu terletak di posisi atas, sementara Z terletak di posisi bagian bawah. Sekarang kita perhatikan persamaan reaksi radioaktifnya 14,7N ditambah dengan X yang belum diketahui nilai A dan Z-nya. Saya misalkan dengan A dan Z kan menjadi 16,8O ditambah dengan 21H. Kembali ke asas kesetaraan bahwa A kiri harus sama dengan A kanan. A terletak di posisi bagian atas, berarti 14 ditambah dengan A untuk kiri akan sama dengan 16 ditambah dengan 2 untuk kanan. 14 ditambah A sama dengan 18, berarti nilai A sama dengan 4. Untuk yang posisi bawah berarti 7 ditambah dengan Z hasilnya sama dengan 8 ditambah 1. 7 tambah Z itu sama dengan 9, berarti nilai Z sama dengan 2. Sehingga notasi dari X adalah di atas memiliki nilai 4 dan di bawah memiliki nilai 2. Sekarang kita tinggal cocokkan di pilihan mana yang sesuai dengan notasi X yaitu 42. Yang pilihan A, alfa itu memiliki notasi 42. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Untuk B, beta positif atau positron yaitu memiliki notasi 0 dan positif 1. Untuk beta negatif memiliki notasi 0 dan min 1. Untuk proton 1 dan 1 dan gamma 0 dan 0. Jadi yang memenuhi adalah 42 atau partikel alfa. Untuk soal nomor 4 tentang oksidasi 2-propanol akan menghasilkan senyawa. Untuk oksidasi alkohol, sekarang saya akan menjabarkan bahwa alkohol itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada alkohol primer, yang kedua alkohol sekunder, dan yang ketiga adalah alkohol tersier. Alkohol primer akan teroksidasi 2 kali menjadi, yang pertama menjadi aldehid dan yang kedua akan menjadi asam karboksilat. Yang dimaksud dengan alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada karbon primer. Contoh alkohol primer adalah gambar yang ini merupakan alkohol primer karena OH-nya terikat pada C primer. C primer adalah C yang mengikat satu C yang lain, sehingga alkohol
ini disebut dengan alkohol primer. Atau kata kunci dari alkohol primer adalah OH-nya terlihat selalu di nomor 1. Jadi penamaannya selalu ada kata 1. Misalnya 1 propanol, 1 butanol, 1 pentanol, dan seterusnya. Jadi itu merupakan alkohol primer. Dan dioksidasi menjadi aldehid atau yang memiliki nama lain alkanal dan asam karboksilat atau yang memiliki nama lain asam alkanoat. Sedangkan untuk alkohol sekunder, jika dioksidasi akan berubah menjadi keton atau alkanon dan tidak dapat dioksidasi lagi. Sementara alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Contoh dari alkohol sekunder adalah seperti ini. OH-nya terikat pada C sekunder, yaitu C yang mengikat dua atom C yang lain. Jadi, biasanya alkohol sekunder itu terlihat di posisi nomor 2, di posisi nomor 3, di posisi nomor 4, dan seterusnya. Misalnya, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Sekarang kita kembali ke soal nomor 4, oksidasi dari 2 propanol. 2 propanol berarti dia merupakan alkohol sekunder karena memiliki struktur propanol, berarti memiliki karbon 3 dan OH-nya terlihat di nomor 2. Sehingga jika dioksidasi, dia akan berubah menjadi senyawa keton atau alkanon. Yang sudah pasti salah adalah 2 propanol. Salah karena itu gugus fungsi aldehid atau alkanal. Propanal juga salah. Asam propanoat juga salah karena itu milik dari alkohol primer. Jawaban yang memungkinkan tinggal aseton dan butanon. Aseton memiliki struktur karbon ada 3 dan gugus fungsi keton di nomor 2. Sementara butanon itu memiliki karbon 4. Jadi yang tepat adalah aseton karena saat mengoksidasi tidak ada perubahan jumlah karbon. Jumlah karbonnya tetap. Seperti di contoh ini, 2 propanol jika dioksidasi akan berubah menjadi aseton. Jadi aseton itu memiliki nama lain propanon. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sekarang soal nomor 5 tentang larutan CuNO3 yang dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik. Maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah, jadi materi tentang elektrolisis hukum 1 Faraday. Perbedaan antara hukum 1 dan hukum 2, kalian gunakan hukum 1 jika dalam soal disebutkan arus dan disebutkan waktu, dan gunakan hukum 2 jika dalam soal tidak disebutkan arus maupun tidak disebutkan waktu. Pertanyaannya dalam soal ini adalah tentang berat gas, berarti berat atau massa dari gas yang dihasilkan. W itu sama dengan, sesuai hukum 1 rumusnya adalah arit atau AR kali I kali T dibagi dengan N dibagi dengan tetapan Faraday yaitu 96500. Jadi ini rumus dari hukum 1 Faraday. Sekarang kita akan mencari kira-kira gas apa yang dihasilkan dari proses elektrolisis ini. Elektrolisisnya adalah elektrolisis larutan CuNO3 2 kali akan terurai menjadi Cu2 plus ditambah dengan NO3 minus. Reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Katoda itu ambil kation dan anoda itu ambil anion. Kationnya adalah Cu2 plus karena Cu tidak terdapat di golongan 1 maupun tidak terdapat di golongan 2. Jadi yang ditulis adalah Cu2 plus ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan Cu. Sedangkan di anoda adalah NO3 minus. Berarti karena dia merupakan ion sisa asam, ion sisa asam yang bereaksi di anoda adalah air atau 2H2O kan menghasilkan 4H+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron.
Jadi sudah kelihatan bahwa gas yang dihasilkan adalah gas oksigen. Berarti W sama dengan nilai AR dari oksigen. Jadi oksigen itu nilainya O2, berarti MR-nya adalah 2 dikali dengan 16. Jadi 32 dikali nilai I itu adalah kuat arus yang satuannya ampere. Jadi I sama dengan 0,1. Sedangkan waktunya adalah 193.000 detik. Berarti 193.00 detik. Dibagi dengan nilai N adalah jumlah elektron yaitu 4. Dikali dengan 96.500. Jadi kita sederhanakan, 2 nolnya dicoret, 1930 bagi 965 itu adalah 2. 32 dibagi 4 itu adalah 8. 8 dikali 2, 16. Dikali 0,1 itu 1,6. Satuannya gram. Jawaban yang tepat B.